Perkenalkan, nama saya Syarif Pratama Idris Nugraha dengan NIM 2211662. Perkenalkan, nama saya Nabila Natasha Nandari dengan NIM 2211016131. Perkenalkan, nama saya Aprilian Surali Nurak dengan NIM 2211016107. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Mentari dengan NIM 2211016137. Perkenalkan, nama saya Rangga Afrizal Setiawan dengan NIM 2211016092. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sandrika dengan NIM 2211016110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai fungsi dan tupoksi pelayanan primer pada Puskesmas dengan mata kuliah Organisasi Manajemen Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Hoirunisa AR SKM MKes. Berikut akan kami paparkan materinya. Pelayanan primer pada Puskesmas merupakan layanan kesehatan dasar yang menjadi titik pertama dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan untuk masyarakat di wilayah perdesaan dan perkotaan yang terpencil. Pelayanan kesehatan primer ini adalah kontak pertama individu, keluarga, dan masyarakat dengan sistem pelayanan. Pelayanan primer ini meliputi berbagai jenis pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif sendiri adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat dan didukung dengan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, tujuan dari layanan kesehatan promotif sendiri adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan informasi, edukasi, dan promosi tentang gaya hidup sehat, mencegah penyakit, dan perawatan kesehatan. Nah, fungsinya sendiri itu yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, menjaga perilaku kesehatan seperti berolahraga, diet masyarakat, menghindari perilaku beresiko yang menyebabkan penyakit, terus ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terus ada mengurangi biaya perawatan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit untuk membantu menjaga produktivitas masyarakat dan mengurangi absensi kerja. Dan terakhir ada dapat membantu meningkatkan harapan hidup masyarakat. Terus contoh pelayanannya itu yang pertama ada meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi yang disingkat KIE tentang HIV atau AIDS. Terus yang kedua contohnya ada promosi perilaku seksual yang aman. Terus yang ketiga ada norma kesehatan di tempat kerja, tidak merokok dan tidak mengonsumsi nafsa. Terus contoh pelayanan yang terakhir promosi penggunaan alat suntik yang aman. Pelayanan preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat itu sendiri. Fungsi dari pelayanan preventif itu sendiri adalah sebagai upaya dalam mencegah, menghindari, atau mengurangi resiko dampak buruk timbulnya suatu penyakit. Pelayanan preventif ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Beberapa contoh pelayanan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan secara berkala, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta pengawasan keamanan sanitasi dan lingkungan. Pelayanan kuratif, yang dimana pelayanan kuratif itu adalah mengacu pada pelayanan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan mengurangi gejala yang dialami pada pasien. Pelayanan kuratif biasanya dilakukan oleh dokter dan tenaga medis yang telah terlatih menggunakan berbagai metode dan teknologi medis untuk mendiagnosis dan mendiagnosa suatu penyakit tertentu yang dialami oleh pasien. Tujuan dari pelayanan kuratif, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan perawatan medis serta pelayanan medis yang memadai bagi pasien dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan mengurangi faktor resiko dari penyakit pada pasien. Lalu ada beberapa tujuan-tujuan lainnya, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menyediakan perawatan yang memadai dan efektif, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit dan mengobati pasien secara tepat waktu. Contoh beberapa dari pelayanan kuratif. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan rutin seperti pemeriksaan tensi, gula, dan juga pemeriksaan kolesterol dan juga asam urat. Ada pengobatan penyakit yang lebih intensif, yaitu flu, demam, sakit kepala, sakit perut, dan sakit gigi. Layanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan layanan yang diberikan untuk membantu individu yang mengalami gangguan fisik, mental, atau emosional dalam mengembalikan kemampuan mereka secara optimal. Pelayanan rehabilitatif ini meliputi berbagai jenis terapi. Pelayanan rehabilitatif juga dapat dilakukan oleh berbagai jenis tenaga profesional seperti fisioterapis,
okupasi terapis, psikolog, atau dokter spesialis rehabilitasi dan diberikan setelah individu tersebut menjalani pengobatan medis atau intervensi lainnya. Pelayanan rehabilitatif bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah atau gangguan dalam kehidupannya untuk memulihkan fungsi yang terganggu atau menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah tersebut. Pelayanan rehabilitatif juga memiliki fungsi diantaranya mencegah kecacatan atau mengurangi risiko kecacatan pada individu yang mengalami gangguan tersebut. Menyediakan perawatan jangka panjang seperti membutuhkan perawatan yang berkelanjutan untuk mempertahankan kemampuan fisik dan mental mereka. Contoh upaya dari rehabilitatif yaitu penyembuhan pada ketergantungan obat terlarang, fisioterapi pada orang tua sembuh dari kecelakaan, pemberian senam nifas bagi ibu yang baru melahirkan, penambalan gigi atau pemasangan gigi palsu. Berdasarkan pengamatan kami, pelayanan primer pada puskesmas yang sudah terrealisasi meliputi pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala, seperti pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, imunisasi anak, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pemeriksaan kesehatan umum lainnya. Puskesmas juga menyediakan program imunisasi untuk mencegah penyakit tertentu seperti imunisasi DPT, BCG, dan polio. Puskesmas juga menyediakan pengobatan untuk penyakit yang umum terjadi seperti flu, demam, dan gangguan pencernaan. Puskesmas juga menyediakan obat-obatan dasar yang dibutuhkan untuk pengobatan. Puskesmas biasanya menyediakan konseling kesehatan yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Puskesmas juga menyediakan pelayanan rujukan ke rumah sakit bagi pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah pelayanan primer puskesmas di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tersedia di puskesmas. Fasilitas dan peralatan medis yang kurang memadai. Puskesmas di beberapa daerah masih kurang fasilitas dan peralatan medis yang memadai untuk mendukung pelayanan. Kurangnya ketersediaan obat dan bahan medis yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh subsidi yang diberikan oleh pemerintah setempat. Apabila subsidi yang diberikan itu cukup dan banyak, maka obat yang diterima oleh masyarakat itu tingkatnya menjadi lebih baik, obatnya menjadi lebih baik, dan obat yang disediakan di puskesmas itu selalu tersedia. Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung. Terdapat kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung pelaksanaan kesehatan primer di puskesmas, termasuk pengaturan tentang standar pelayanan kesehatan, pengelolaan obat dan bahan medis, dan ketersediaan sumber daya manusia. Ada juga keterlambatan dalam penanganan pasien. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja juga pada puskesmas. Dan yang terakhir adalah kurangnya pendanaan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pelayanan kesehatan primer di puskesmas seringkali mengalami kendala dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Baik, berdasarkan materi yang kami paparkan, dapat diambil kesimpulan yaitu fungsi dari pelayanan primer pada puskesmas yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau, mencegah terjadinya penyakit dan mengurangi angka kesakitan melalui program-program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Dan yang terakhir, menyediakan pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien yang membutuhkan. Untuk tujuan dari layanan primer pada puskesmas adalah untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau dengan tujuan lain yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka kematian ibu dan anak serta kesakitan masyarakat. Juga meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan primer bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan kecil. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem kesehatan di tingkat masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan layanan pada puskesmas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan medis, obat dan bahan medis, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesehatan primer di puskesmas. Selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan pendanaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas layanan primer di puskesmas. Sekian materi yang kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.